Halo semua, welcome to my channel. Oke, video kali ini gue gak pakai banyak cat. Gue juga gak bakal edit nih video karena ini hanya untuk video buat sebagai dokumentasi, terus juga buat kalian pengen belajar secara simple aja. Di sini gue gak pakai banyak cat, langsung ngejelasin. Di sini gue ada ngejelasin variabel reguler dan array. Variabel reguler itu apa? Variabel reguler adalah yang memiliki cuma satu nilai, guys. Misal kalian kalau misal lagi bahasa pemrograman coding ya, misalkan a sama dengan satu. Oke, sekarang berarti a ini memiliki nilai apa? Satu kan? Memiliki nilai satu. Misalkan ini inputnya ya, ini input, ini output. Oke, ini input, ini output. Oke, kalian memiliki array sorry, kalian memiliki nilai a sama dengan satu, berarti satu. Oke, selanjutnya di input. Oke, maaf ya, di sini agak typo nih. Oke, ini input, sorry. Misalkan berikutnya inputnya itu adalah a sama dengan 2. Nah, otomatis sekarang nilai a sekarang itu bukan satu lagi, guys, melainkan a itu sama dengan 2. Satunya ini udah dicoret, guys, udah nggak ada, udah ketimpa sama a ini 2. Oke, selanjutnya A itu sama dengan berapa? Kalian mau berapa nih? 14. Oke, 14. Berarti sekarang A itu nilainya 14, guys, bukan 2 lagi. Itulah variabel reguler yang memiliki cuma satu nilai. Gak ada nilai yang lain, gak bisa ini. Jadi kalau kalian bikin A yang terbaru, A sama dengan berapa, ya udah 14 ini bakal hilang, guys. Bakal muncul sama A yang kalian tulis. Misalkan di sini 7, yang berarti 14 yang gak ada, yang muncul pas kalian tulis print A berarti yang keluar 7, guys, outputnya gitu. Itulah variabel reguler, sesimpel itu. Lanjut ke array. Nah, array itu simpelnya untuk seperti kalian main Roblox atau main Minecraft yang kalian tahu tuh, yang ada di bar bawahnya tuh kan ada seperti kayak gini, guys. Di bar bawah itu ada kayak gini. Kalau kalian main Minecraft atau Roblox ya, ada bar kayak gini kan. Kan di sini ada dirt lah, di sini ada item sword lah, atau segala macam item gitu kan. Inventory kalian kayak gini itu disebutnya array, guys. Jadi array itu tempat penyimpanan variabel, guys. Simpelnya gini ya, nggak usah pakai banyak cacicot, mending kita langsung ngebahas. Nih, jadi misalkan gini, kalau kalian mau bikin array, misal kalian tuh awalnya itu harus dim. Dim itu apa, Bang? Dim itu adalah deklarasi atau ngasih tahu kalau dim a o dan harus pakai dalam kurung. Nah, sama dengan berapa? Maunya ini inventornya maunya ada berapa nih? Kolomnya mau ada berapa nih? Contoh nggak usah banyak-banyak, 3 aja cukup. 3. Oke, 3. As mau jadi apa? Mau jadi string kah? String itu berarti dalam kolom ini, dalam kotak-kotak ini nih, itu isinya tuh karakter semua dari A sampai Z. Sedangkan kalau integer, long atau segala macam itu isinya berarti dari 0 sampai 9 alias numerik gitu. Nah, di sini gue maunya number aja, numerik aja. Berarti as di sini gue maunya integer aja ya, yang paling basic, paling sering. Jadi integer, guys. Integer, oke? Nah, udah kayak gini nih, otomatis secara analoginya, otomatis dia itu sudah bikin kayak gini, guys. Set sudah bikin 3 kolom. Kenapa 3? Karena di sini A-nya itu sama dengan 3. Dia sama juga nih kalau bahasanya kita ya, booking 3 kolom gitu. Jadi ini dim itu tuh deklarasi ngasih tahu kalau A-nya itu butuh 3 kolom. 3 kolom tipenya numerik atau integer gitu, guys. Integer gitu. Jadi ini tipe, ini jumlah
kolomnya. Nah ini deklarasinya atau ngasih tahu gitu. Dan ingat ya guys, ini nggak sekedar kolom, tapi karena kita baru ngebahas pertama kali, jadi kita ngebahas ini kolom dulu. Nanti kita akan lanjut yang lain. Oke, kita lanjut nih. Ini kita udah bikin 3 kan. Sekarang selanjutnya kita bikin begini. A pertama ini kan ada 3 ya. Berarti di sini sama juga 1, 2, 3. Nah pertama 1 nih, kolom 1 mau diisi berapa? Kita tulis 1 sama dengan berapa maunya? 7. Oke fine 7. Lanjut, berarti A2 sama dengan kolom kedua mau diisi berapa guys? Masih berapa? 14 nih berarti. Oke 14. Bebas, seimajinasi kalian bebas. Mau 100 kayak, mau 1000 kayak, mau ribuan, mau seabad, satu dekade pun terserah. Yang penting masih numerik karena di sini asnya integer bukan string. Oke, lanjut. 3 alias indeks terakhir atau kolom terakhir. Berapa? 1. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti di sini sama juga terisi satunya itu berapa? 7. Tulis 7, 2-nya itu berapa? 14. 14, 3-nya berapa? 1, berarti 1. Gitu. Udah sesimpel itu aja. Jadi kalau misalkan kalian tulis print A3, otomatis yang keluar 1. Kenapa cuma 1? Kenapa enggak 7 14 1 gitu, langsung kayak keluar 7 14 1. No. Karena yang dipanggil cuman kolom yang ketiga. Kecuali kalian tulis print A1 A2 A3, baru yang keluar tuh 7 14 sama 1 gitu guys. Lihat, sesimpel ini. Oke, dan ini baru namanya, sabar ya. Nih kalian kalau mau screenshot dulu ya guys. Tuh. Oke, maaf ya. Nih kalian mau screenshot dulu. Oke, kita kecilin dulu. Oke, tadi itu baru ngejelasin array. Tadi itu baru ngejelasin ini array dimensi astagfirullahaladzim, dimensi 1 guys. Nah sekarang kita akan ngejelasin array dimensi 2. Oke, array dimensi 2 itu kan tadi tulisnya begini ya. Pertama-tama kan tadi tulisannya dim A dim A kolom. Kalau yang pertama itu tadi kan 3 ini disebutnya kolom ya. Sekarang kita tulisnya di sini 3,3, atau jangan biar kalian nggak pusing ya, atau kalian biar nggak pusing tulisnya 2,3. Jadi apa sekarang? Jadi 2 ini adalah baris. Nah 3 ini itu kolom. Simpelnya gini jadinya. Tiga ini kolom, berarti 1, 2, 3, 2 baris. Berarti tambah lagi 1 sini.
Jadi jadilah sebuah tabel, ya kan? 2 baris 3 kolom. Jadilah gitu. Nah, inilah array dimensi 2. Lah, kalau misalnya array dimensi 2, dimensi 3 gimana? Nah, simpelnya gini berarti. Kalau dimensi 3 itu berarti dia itu bangun ruang. Atau kayak gini, misalkan maaf Razi. Dimensi 3. Berarti kalau misalkan dim lagi harus deklarasi ya guys. Misalkan kalian butuhnya berapa nih? 3 aja deh, 3 terus tadi berapa? 2 3. Oke, 3 2 3. Berarti sama kayak gini. Sama 2 baris 3 kolom. 1 2 3. Nah, jadi ini sama, ini baris, ini kolom, ini adalah jumlah tabel. Ini jumlah ya, jumlah tabel. Jadi kalau 3 berarti tabel ini itu ada ada 3 tabel. Ada yang 3 yang kayak gini. Sama juga ya kalau misalnya kalian analogi aja ya. Dia tuh bentuknya kayak bangun ruang aja. Seperti bangun ruang aja. Ya, udahlah pokoknya gini. Cuman isinya di sini dalam sini ada 3, 1 2 3 gitu. Sesimpel itu aja. Jadi intinya 2 ini adalah baris. Ini baris guys. Oke nih. Baris. This is wait a minute. This is kolom. Dan 3 ini adalah si jumlah tabel. Ya gitu. Jadi gitu guys. Perbedaan dimensi 1 ini gini. 1 itu simpelnya rangkuman ya. 1 itu adalah cuman kolom. Cuman kayak inventor barnya yang ada di Minecraft, Roblox gitu yang kalian tahu. Dan dimensi itu dimensi 1. Dimensi 2 mulai bikin tabel, kayak tabel. Bukan kayak tabel, memang tabel. Mulai ada baris dan kolom. Dan dimensi 3 adalah jumlah tabel dan kolom. Jadi intinya array itu gak cuma satu dimensi, melainkan dia punya satu dimensi dan dimensi lain. Gak bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa selanjutnya bebas. Oke, itu aja pelajaran hari ini. Simple. Oh, dan sedikit tambahan. Sedikit, dan ini sebetulnya agak telat. Harusnya ini gue kasih tau di awal-awal. Khusus kalian yang memakai QBasic, ini nggak semua bahasa pemrograman ya. Ini kalian kalau mau tahu yang saya gunakan ini, kalau kalian misalkan di guru-guru ya atau di dosen-dosen, ini biasa mereka sebut ini itu adalah indeks. Bisa K, bisa X, saya nggak tahu. Indeks adalah jumlah guys, misalnya kayak angka, kayak misalkan kalau di QBasic
itu misalkan A indeksnya itu 3. Dia itu mulainya dari 1 sampai 3. Cuman kalau di Python atau ini sorry ya, ini gue kasih tau dulu. Ini QBasic alias ini basicnya nih bener-bener basic banget. Mungkin kalian agak asing ya. Cuman ini biasanya kalian kalau bener-bener paling dasar itu QBasic. Kalau misalnya Python ya yang mungkin yang famous banget ya. Sorry. Python itu indeksnya misalkan A sama dengan 3 juga. Itu dia mulainya dari 0, 1, 2, 3. Jadi total elemennya ada 4. Jadi kalau kalian array di Python, jangan kaget kalau misalkan jumlah kolomnya walaupun kalian tulisnya 3, yang munculnya itu 4 kolom. Ini walaupun sederhana cuman ini cukup penting. Ini khusus yang Python ya guys. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya sekarang. Semoga bermanfaat. Oke, bye. Thank you and good luck.